ورحمة الله وبركاته. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita limpahan karunia dan anugerah yang tak terhingga banyaknya, sehingga pada malam hari ini di malam tasyrik yang kedua atau malam tanggal 12 Dzulhijjah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang fikih najis, ya. Fikih tentang hal-hal yang berkenaan dengan tata cara mensucikan najis. Nah, kita sudah sebutkan pertama pekan lalu najis yang disebabkan oleh jilatan anjing, ya. Nah, selanjutnya yang kedua najis yang disebabkan karena oleh jilatan atau sentuhan dengan babi, ya. Ini hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baca dulu Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-jadidu wa hal yughsalu min al-khinziri kal-kalbi am la? Qawlan. Al-jadidu wa bihi qata'a ba'duhum. Na'am, li'annahu najisul 'aini fakana kal-kalbi bal awla li'annahu la yajuzu iqtina'uhu bihalin. Wa qala fil qadimi innahu yughsalu marratan kasairi najasati lianna at-taghlidha fil kilabi innama warada qat'an lahum amma yata'addunahu min al-mukhalatatiha wa zajaran kal haddi fil khamri. Wa hadha al-qawlu rajjahahu an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab ولفظه الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسله واحدة بلا تراب. يكفي أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب. وبه قطع أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، وهذا هو المختار لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. وذكر مثل هذا في شرح الوسيط Aidan. Jayid. Ini tentang kenajisan babi, ya, dan cara mensucikan benda-benda yang terinteraksi atau terkontaminasi dengan babi, ya. Beliau memberikan mengawali bab ini dengan sebuah pertanyaan, ya. Nah, biasa dalam belajar itu
kita salah satu uslub mengajar adalah bertanya. Ya. Salah satu metode mengajar adalah bertanya. Karena apa? Karena pertanyaan itu bisa menarik perhatian murid-murid. Ya, bisa menarik perhatian siswa atau orang yang sedang belajar. Ya. Dan metode ini disampaikan di dalam Al-Quran juga. Dalam banyak ayat kan Allah sering bertanya, kan? Ya. Hal yang duruna ila dan seterusnya. Atau am kuntum syuhada'a idh hadar Ya'qub. Ya. Jadi dengan kalimat-kalimat tanya. Ya. Dan kalimat tanya itu tidak berarti Allah tidak tahu. Ya. Tapi itu cara Allah menarik perhatian manusia. Ditanya dulu. Nah kalau mereka kemudian sadar, ya, ada yang sadar dan mengaku tidak tahu, ada yang sadar, ya, ada yang sadar itu setengah tahu, setengah tidak, ada yang sadar dan dia sudah tahu macam-macam. Tapi semuanya menarik perhatian. Nah, begitu juga Jibril ketika bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang mal Islam, wa mal iman, ya, wa mal ihsan, ya. Jadi dia dengan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dimaksudkan adalah memberikan pelajaran. Nah, begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. Ya. Sering mengajukan pertanyaan kepada para sahabat. Dengan mengatakan atadruna, ya. Atau hal unabbiukum dan sebagainya. Nada-nadanya bertanya. Nah, ini jadi dari metode Al-Quran, metode hadis, para ulama kemudian sering juga melakukan menerapkan tata cara atau metode itu ketika mengajar. Baik mengajar secara lisan ataupun menulis dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini pertanyaannya. Wa hal yughsalu minal khinziri kal kalbi amla. Ya. Dan kita sudah sebutkan bagaimana tata cara mentathhir atau mensucikan tempayan yang dijilat oleh anjing. Nah, kemudian dalam nas matan, ya, dalam matan Abu Syuja atau matan Fathul Qarib Al-Ghaya wa Taqrib, di situ disebutkan wa yughsalul ina'u min ulughil qalbi wal khinziri sab'a marratin. Ya. Disebutkan dalam matan Abu Syuja, dan disucikan tempayan-tempayan dari jilatan anjing dan babi sab'a marratin. 7 kali, ihdahunna biturab. Nah, jadi kalau kita lihat matan Abu Syuja, matan Al-Ghaya wa Taqrib, itu seakan-akan beliau mengatakan tata cara mensucikan tempat yang dijilat anjing dan babi itu sama, yaitu dicuci 7 kali, dan salah satunya dengan dicampur turab atau tanah. Nah, itu yang kita pahami dari matan matan Al-Ghaya wa Taqrib. Ya, namun penjelasannya disebutkan di bawah bahwa dalam mazhab Syafi'i, ya, pertanyaan ini atau pertanyaan apakah disucikan dari anjing itu sama seperti dari babi itu sama seperti anjing, ya. Nah, beliau mengatakan qaulan. Ya. Ternyata para ulama kita dalam hal ini punya 2 pendapat. Ya. Kalau tentang anjing itu sepakat, ya, sepakat dengan 7 kali dan salah satunya dengan dicampur tanah. Atau di awalnya dicampur tanah, dalam hadis yang lain di akhirnya dicampur tanah. Itu sudah disepakati. Kenapa? Karena ada nasnya, ya.
karena ada nas khusus tentang kalb. Karena dalam hadis itu jelas, idza walaghal kalbu, ya, kalau anjing menjilat fi ina'i ahadikum, di dalam tempayan salah seorang di antara kalian. Nah, sedangkan tentang babi ini tidak ada nas khususnya. Yang disebut dalam nas hadis hanya anjing saja. Ya. Karena tidak ada nas khususnya ini, maka terjadi perbedaan pendapat. Ya. Ada dua pendapat kata beliau. Dalam Al-Jadid, apa maksudnya Al-Jadid sini? Pendapat yang baru. Hah? Pendapat Imam Syafi'i yang baru. Iya, pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab beliau yang jadid. Ya. Atau dalam kitab-kitab beliau pada masa beliau berada di Mesir. Ya. Al-Madhab Al-Jadid ketika beliau pindah ke Mesir. Sedangkan Madhab Al-Qadim ketika beliau masih berada di Baghdad atau di Irak atau sebelum Mesir, ya, disebut dengan Madhab Al-Qadim. Dalam Madhab Al-Jadid, wa bihi qata'a ba'duhum na'am, ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i yang jadid dan disebut sebagai qata'a ba'duhum, ya, sebagian para ulama mazhab qata'a. Qata'a artinya memutuskan, artinya hukum akhirnya, ya. Qata'a di sini tidak berarti memotong, ya, tapi hukum akhir dari permasalahan atau kesimpulan, ya, bahasa kita kalau dalam pendapat kesimpulan setelah sekian banyak penjelasan dalam mazhab Al-Jadid dan disimpulkan oleh ba'duhum, ya, ba'dhum di sini maksudnya ba'dul ulama asy-Syafi'iyah, ya, sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'i. Apa mereka katakan mereka? Na'am. Jawabannya iya. Artinya seperti yang disebut dalam nas Al-Ghaya wal Taqrib, yaitu tata cara mensucikan benda-benda yang terkena anjing, terkena babi, sama dengan tata cara mensucikan benda-benda yang terkena anjing, yaitu dengan cara dicuci sebanyak 7 kali, ya, dan salah satunya dengan turab, ya. Apa alasannya? Ya. Alasannya li'annahu najisul ain fakana kal kalbi bal aula li'annahu la yajuzu iqtina'uhu bihal. Nah, ini alasan mereka. Mengapa? Karena babi itu sama dengan anjing, yaitu najisul ain. Najisul ain artinya najis tubuhnya, ya. Al-ain di sini artinya tubuh. Tubuh kedua binatang ini sama-sama najis, ya. Makanya kalau sama najis berarti hukumnya sama, gitu ya. Jadi dikiaskan dengan anjing, ya. Karena apa? Karena babi tidak disebutkan dalam hadis. Yang disebutkan adalah anjing. Nah, persamaannya karena memang dalam mazhab Syafi'i itu salah satu dalil itu qiyas, ya. Jadi dalil untuk menggali hukum itu ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijma' dan ada qiyas, ya. Jadi dalilnya pakai dalil qiyas. Qiyas apa? Menyamakan antara babi dan anjing, ya. Apa sisi kesamaannya?
sisi kesamaan dari dua binatang ini atau dua hewan ini adalah sama-sama najisul ain. Ya. Sama-sama tubuhnya itu najis. Maka kalau sama-sama najis, otomatis hukumnya juga sama. Jadi ketika babi menjilat tempayan, itu sama dengan hukum anjing menjilat tempayan. Jadi jilatan kedua-duanya sama-sama dari hewan yang najisul ain. Karena itu hukumnya sama. Paham? Nah, najisul ain. Jadi ini alasan kenapa dalam mazhab al-jadid disimpulkan bahwa najis yang disebabkan oleh kontaminasi babi dengan benda-benda yang ada di sekitar kita atau benda-benda yang kita gunakan dalam kehidupan ini itu dicuci sebanyak 7 kali. Kemudian beliau mengatakan bal aula, ya, bahkan lebih utama, ya. Ini qiyas dalam bentuk lain, qiyas aula namanya. Kalau yang tadi itu qiyasus syibh, qiyas penyamaan atau setara, ya. Nah, di sini ada qiyas yang kedua yang dijadikan sebagai alasan, bal aula. Jadi qiyas aula. Ya, qiyas aula itu apa? Ya, menyetarakan hukum sesuatu yang lebih lebih tinggi, ya, dengan hukum yang lebih rendah. Paham ini? Contoh qiyas aula, ya, contoh qiyas aula dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan tentang birrul walidain, ya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ya. Jangan katakan kepada kedua orang tuamu itu uff. Uff berapa huruf? Uff. 2 huruf. Uff. Atau bahasa kita Ya. Jadi jangan bantah orang tua dengan kata atau uff. Hukumnya haram. Paham? Kalau orang tua memerintahkan yang ma'ruf, kita bilang berdosa. Ya. Kecuali kalau dia memerintahkan kesyirikan, maka kita boleh menolak. Ya. Tapi dengan cara yang sopan. Ya. Wa sahibhuma, apa kata Allah? Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, kalau mereka memerintahkan kita melakukan kesyirikan atau melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka kita boleh menolak tapi dengan cara yang sopan. Tapi kalau orang tua kita menyuruh sesuatu yang ma'ruf atau sesuatu yang tidak melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak boleh membantah walaupun hanya sekedar mengatakan uff atau ya. Nah itu. Kemudian pertanyaannya, apa hukumnya memukul orang tua? Apa hukumnya? Di dalam ayat kan yang tidak boleh itu mengatakan atau uff. Itu yang tidak boleh. Haram. Durhaka orang. Tapi kalau memukul kan tidak jelaskan dalam ayat. Ya. Jadi kalau ada pertanyaannya, apa hukum memukul orang tua? Hukumnya lebih haram. Ini namanya qiyas aula. Paham? Jadi sesuatu yang lebih itu tidak disebutkan di dalam nas, karena cukup dengan menyebutkan sesuatu yang lebih rendah. Jadi kalau cara melogikakannya, kalau mengatakan saja hukumnya haram, berarti memukul lebih haram. Paham ya? Nah, sama ini kita kembali ke sini. Ya. Kalau babi saja najisnya itu dicuci 7 kali, berarti anjing ya. Kalau anjing saja dicuci bekas jilatannya 7 kali,
berarti babi lebih utama untuk dicuci 7 kali. Paham? Namanya qiyas aula. Ya. Kenapa ada qiyas aula? Kenapa di sini babi disebutkan lebih lebih layak untuk dicuci 7 kali dibandingkan anjing? Karena babi itu la yajuzu iqtina'uhu bihal. Babi itu tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Apa di situ iqtina dia punya penjelasan? Tidak boleh dimanfaatkan. Iya. Karena kalau anjing masih ada manfaat, masih boleh dimanfaatkan, ya kan? Untuk apa? Untuk hirasah misalnya, jaga rumah, masih boleh. Jadi anjing masih boleh masuk dalam area pekarangan rumah kita, walaupun tidak boleh masuk ke dalam rumah. Dalam mazhab Syafi'i kan najis. Tapi dia dibuatkan kandang khusus. Dibuatkan kandang khusus di luar rumah atau ditempatkan di luar rumah. Masih ada dia punya manfaat untuk hirasah, untuk menjaga rumah. Atau masih bisa digunakan untuk berburu. Masih ada manfaatnya, atau masih ada sisi-sisi anjing yang bisa kita manfaatkan. Tapi kalau babi bihal sama sekali tidak bisa. Ya, sama sekali tidak boleh. Artinya najisnya babi dari sisi itu lebih tinggi daripada najisnya anjing. Paham ya? Nah, kalau yang najis lebih rendah ini dicuci 7 kali, berarti najis yang lebih tinggi otomatis lebih utama untuk dicuci 7 kali. Paham ya? Jadi ini dua sisi qiyas yang menjadi alasan dalam mazhab al-jadid mengapa khinzir walaupun tidak disebutkan dalam nas, tetapi ketika dia menyentuh barang-barang kita, barang-barang tersebut harus dicuci sama seperti mencuci barang-barang yang dikenai oleh anjing. Ya, pertama karena sama-sama najis, ain, ya, sama-sama najis tubuhnya. Nah, yang kedua karena najisnya babi itu sama sekali tidak ada yang bisa kita manfaatkan. Sedangkan anjing masih boleh ada manfaatnya. Ya. Masih bisa dijadikan sebagai penjaga rumah, al-hirasah, atau as-sayd, jadikan sebagai alat untuk berburu. Nah, ini alasan dalam mazhab al-jadid. Baik, ini pendapat yang pertama dalam mazhab. Wa qala fil qadim innahu yughsalu marratan kasairin najasat. Ya. Dan al-imam berpendapat dalam mazhab beliau yang qadim mengatakan bahwa benda-benda yang najisnya karena dikontaminasi oleh khinzir dicuci cukup 1 kali saja. Kasairin najasat, ya, seperti najis-najis yang lain, ya, najisnya darah, ya, najisnya bangkai, ya, dan lain sebagainya, ya, najisnya kotoran. Nah, itu cukup cuci satu kali saja. Artinya tidak perlu banyak kali, tidak perlu sampai diulang 7 kali. Nah, dalam mazhab yang qadim. Apa alasannya? Ya, tentu ada alasannya. Ya, karena dalam fikih itu hukum itu harus ada alasan. Ya, harus ada dalilnya. Tidak boleh menyimpulkan hukum tapi tidak ada dalil. Tidak ada alasan. Tetap ada alasannya. Alasan pertama, ya, dalam mazhab yang qadim. Li'anna at-taghlidha fil kilabi innama warada qat'an lahum amma yata'adawnahu min
mukhalatatiha wa zajran kal haddi fil khamri. Ya. Karena at-taghlid itu artinya hukuman yang memberatkan, ya. Diperberat, ya. Jadi hukum atau tata cara mencuci bekas sentuhan anjing itu diberatkan, paham ya? Diberatkan atau disukarkan, ya, ditaglil, disukarkan atau disulitkan. Kenapa? Innama warada qat'an lahum amma yata'adawnahu min mukhalatatiha. Ya. Hal tersebut waroda artinya ada, muncul, ya, dalam hadis, ya, qat'an lahum amma yata'adawnahu min mukhalatatiha. Ya. Karena apa? Karena anjing sering berinteraksi dengan manusia. Ya. Wazajran, dan tindakan zajar. Zajar itu mewaspadakan, ya, menyuruh kita waspada. Ya. Jadi kenapa diberatkan hukumannya? Karena untuk mewaspadakan umat ini dari bersentuhan dengan anjing. Paham? Kenapa? Karena anjing itu sering ditemukan di rumah, di pekarangan, atau karena anjing itu dia akrab dengan manusia. Ya. Anjing itu akrab atau apa namanya? Dekat dengan manusia lah. Mukhalatah. Ya, sering berbaur. Sering berbaur dengan kehidupan manusia. Maka supaya kita hati-hati, ya, tidak mudah untuk menyentuh anjing atau tidak mudah membiarkan anjing menyentuh barang kita atau menjilat barang kita, ya, hukumnya diperberat. Paham? Hukumnya diperberat. Supaya apa? Supaya kita hati-hati, jangan sampai disentuh anjing. Karena anjing ini banyak di sekitar kita ini. Ya. Nah, kalau babi kan jarang kita temukan babi itu ada di kompleks kaum mukminin, ya. Ini tentunya yang dibicarakan tentang kompleks pekarangan orang beriman atau kaum muslimin. Kita tidak berbicara tentang orang yang di luar muslim. Ya. Kita berbicara tentang pekarangan rumah atau kompleks atau perkampungan kaum muslimin. Nah, itu tidak pernah kita lihat babi berkeliaran. Kalau anjing sering, ya, anjing sering kita lihat berkeliaran di perkampungan kaum muslimin sering. Ya, banyak kali kita lihat. Nah, karena anjing itu dia najisul ain, najis badannya, dan sering berada di sekitar kehidupan kaum muslimin. Nah, supaya kita berhati-hati untuk bersentuhan dengan binatang tersebut atau berhati-hati agar binatang itu tidak menyentuh benda-benda kita, diberikan hukuman yang berat, ya, ditaglid hukumannya, yaitu tata cara mensucikannya diperberat. Paham? Nah, ini alasannya. Tapi kalau babi tidak, ya, kalau babi walaupun dia anjing, walaupun dia najis, ya, dia najis badannya, tapi tidak banyak, tidak, bahkan mungkin kalau di perkampungan kaum muslimin tidak kita lihat, ya, karena tidak mungkin kaum muslimin memelihara babi, ya. Tapi kalau kaum muslimin memelihara anjing masih ada, ya. Masih ada alasannya untuk tadi itu, untuk menjaga rumah kah, atau untuk said, untuk apa namanya, berburu, ya. Tapi kalau babi kan sama sekali tidak,
Jadi sesuatu yang jarang terjadi, hukumnya apa? Diperingan saja. Diperingan dengan cara cucinya 1 kali cukup. Paham ya? Ya. Karena walaupun kita tidak hati-hati, tidak ada anjing di situ, tidak ada babi di situ. Ya. Tidak ada babi. Ya. Ini bedanya dengan anjing. Ini dalam mazhab al-qadim. Ya. Jadi kalau kita lihat dua mazhab ini, ya, yang qadim dan al-jadid, dasarnya apa? Dasarnya kembali ke hadis yang tadi, idza walagal kalbu. Cuma beda cara menafsirkannya. Ya. Kalau mazhab yang qadim menafsirkannya dengan cara ini. Anjing itu kenapa diberatkan hukumannya? Karena dia sering berinteraksi dengan kita. Ya. Dan karena dia sering berinteraksi dengan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kepada kita apa? Lampu rambu-rambunya. Ya. Supaya kita tidak menggampangkan, ya. Supaya kita tidak menggampangkan interaksi dengan anjing sampai dia masuk rumah, sampai dia apalagi dipeluk, disentuh, dicium dan sebagainya. Ya. Karena anjing itu berada di sekitar kita, kaum muslimin, ya, berada di perkampungan atau bahkan mungkin pekarangan kaum muslimin, supaya kita lebih hati-hati. Ya. Karena menyentuh najis itu bisa berdampak kepada tidak sahnya salat. Ya, kalau orang salat kan tidak boleh ada najis. Ya, tidak boleh karena sentuhan najis dan sebagainya. Ya, supaya kita berhati-hati, maka Rasulullah kasih berat di hukuman. Ya. Nah, kalau babi tidak ada kita lihat di perkampungan kaum muslimin. Kecuali kalau kita pergi ke perkampungan non muslim, nah tiba-tiba kita dicium anjing di situ. Cium babi, ya. Dicium babi di situ di perkampungan non muslim itu. Karena kalau ada kunjungan atau apalah sebenarnya. Ya. Tiba-tiba di situ dicium, kita diendus, ya, bahasa kita diendus oleh binatang itu. Maka kata madhab al-qadim cukup dicuci satu kali saja. Paham ya? Nah, ini dua madhab yang ada dalam madhab asy-Syafi'i. Wa hadzal qawlu rajjahu an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab. Wa lafdhuhu ar-rajih min haitsu ad-dalil annahu yakfi ghaslatan wahidah bila turab. Dan perkataan ini atau pendapat yang qadim ini dirajihkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Syarhul Muhadzab, kitab fiqih mutawwal, kitab fiqih yang panjang dalam mazhab Asy-Syafi'i. Salah satunya adalah Syarhul Muhadzab. Ya. Wa lafzuhu, dan lafaz Imam Nawawi dalam kitab tersebut, di sini beliau menukilkan lafaz yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan ar-rajih min haitsu dalil annahu yakfi ghaslatan wahidatan bila turab. Ya. Bahwasanya dia cukup dicuci 1 kali saja tanpa tanah. Artinya dicuci seperti najis yang biasa, cukup 1 kali dicuci pakai air, ya. Kalau sudah dicuci 1 kali sudah, berarti sudah dianggap suci. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarhul Muhadzab. Jadi beliau menguatkan pendapat dalam mazhab al-qadim. Ya. Beliau menguatkan pendapat dalam mazhab al-qadim. Ya. Wa bihi qata aktsar ulama alladzina qalu bi najasatil khinzir. Dan dengan pendapat ini diputuskan oleh sebagian besar para ulama yang mengatakan najisnya babi. Jadi disebutkan aktsar, berarti dalam mazhab Syafi'i aktsarul ulama, ya, sebagian besar atau mayoritas para ulama mazhab dalam hal ini mengatakan bahwa bekas jilatan babi dicuci cukup 1 kali saja, ya.
Wa hadza huwal mukhtar. Ini pendapat penulis kitab. Ya, kitab apa? Kifayatul Akhyar. Beliau mengatakan wa hadza huwal mukhtar. Dan inilah pendapat yang terpilih. Ya. Apa dalilnya? Li'annal asla adamul wujub hatta yarida syar'u. Karena hukum asal tidak wajib sampai ada syariatnya. Nah, kalau anjing ada syariatnya. Ya. Karena apa? Karena najis itu kan pada hukum asalnya dicuci sampai batasnya apa? Hilang karakternya kan? Hilang baunya, hilang rupanya, warnanya, hilang rasanya. Kalau sudah hilang itu berarti sudah cukup. Paham? Ya. Kalau dicuci satu kali kemudian hilang sudah cukup. Itu hukum asalnya mencuci najis. Ya. Dan tidak wajib untuk diulangi. Karena sudah hilang karakter najisnya. Tidak wajib diulangi. Sampai ada dalil yang mengatakan wajib diulangi. Dan dalil yang mengatakan wajib diulangi sampai 7 kali hanya menyebutkan anjing saja. Maka yang lain hukumnya tetap seperti asalnya, yaitu dicuci sebanyak satu kali cukup. Ya. Kalau sudah hilang karakter najisnya sudah cukup. Paham ya? Nah, ini yang disebutkan sebagai al-qaulul mukhtar. Ya. Jadi dalam hal ini Imam An-Nawawi dan penulis kitab ini merojihkan pendapat dalam Al-Qadim. Ya, dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i yang Al-Qadim. Ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Memang Imam Syafi'i punya pendapat Al-Qadim dan Al-Jadid, dan pada umumnya yang dirojihkan itu yang jadid. Ya, pada umumnya yang dirojihkan yang jadid. Kecuali di beberapa masalah. Ya. Kecuali dalam beberapa masalah dirojihkan yang qadim. Ya. Nah, dari sisi pendalilannya. Nah, ini disebutkan li'annal asla adamul wujub hatta yarida syar'u. Ya. Karena asal adalah tidak wajib sampai ada syariat yang mewajibkan. La siyama fi hadhil mas'alati al-mabniyati 'ala ta'abbud. Ya. Apalagi dalam masalah seperti ini yang dibangun di atas ta'abbud. Ya, apa ta'abbud? Salah satu ilahnya adalah ta'abbudi, ilah ta'abbudi. Ilah peribadatan. Ya, jadi kenapa kita cuci itu? Karena kita Karena kita diperintahkan maksudnya. Ya. Jadi kalau tidak diperintahkan berarti tidak usah kerja. Ya. Kita disuruh cuci bekas jilatan anjing 7 kali, kenapa? Karena diperintahkan. Ya. Hikmahnya karena diperintahkan. Atau ilahnya ilah ta'abbudi. Ya, ilah karena kita diperintahkan oleh Rasulullah maka kita kerjakan. Nah, kalau babi tidak ada perintahnya. Paham? Nah, kalau tidak ada perintahnya berarti hukum asal yang digunakan. Ya, hukum asalnya dicuci sebanyak 1 kali atau berapa kali sampai karakternya habis, karakternya hilang, karakter najisnya hilang. Ya, tidak. Apakah 2 kali, 3 kali boleh. Ya, tapi tidak wajib 7 kali dan tidak wajib pakai tanah. Ya, tidak wajib pakai tanah. Karena ilahnya ilah ta'budiyah kata beliau. Fi hadil masalah ma'al mabniyah 'ala ta'abbud. Ya, jadi kita itu mengerjakan sesuatu karena ada perintahnya. Kalau tidak diperintahkan berarti pakai hukum asal. Nah, hukum asalnya mencuci najis 1 kali hilang karakter najisnya cukup. Ya, tidak perlu sampai 7 kali dan tidak perlu menggunakan tanah. Ya.
Wa dzakara mithla hadza fi syarhil wasit aidan. Dan Imam An-Nawawi juga ya menyebutkan hal ini juga dalam syarh Al-Wasit. Nah, jadi itu kesimpulan tentang najis yang disebabkan oleh jilatan babi. Ya, dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pertama, dicuci dengan 7 kali air dan salah satunya dengan tanah, dikiaskan dengan anjing. Ya, karena kedua-duanya sama-sama najis aini, dan yang alasan kedua karena babi la yajuzul iqtina'u bihi bihad. Ya, sama sekali tidak bisa kita ngambil manfaat dari hewan tersebut. Nah, kalau anjing masih ada celah untuk memanfaatkan. Ya, seperti untuk hirasah, menjaga pekarangan atau menjaga rumah, atau soid untuk berburu. Tapi kalau babi memang tidak ada celah untuk dimanfaatkan. Itu dalil yang pendapat yang jadid, ya. Dan pendapat yang qadim, mereka disebutkan bahwa babi dan anjing itu berbeda. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi mukhalatah. Ya. Interaksi dengan manusia, babi itu sangat sedikit. Ya, terutama bagi kaum muslimin tentunya, ya. Ya. Bagi kaum muslimin berinteraksi dengan babi itu mungkin hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ya. Kalau ada sekali mungkin dalam hidup, itu pun mungkin hanya sekedar melihat saja. Ya. Kalau sampai bersentuhan itu tidak. Kaum muslimin tidak. Ya. Ya. Jadi karena dia sesuatu yang sangat jarang terjadi, maka mencucinya satu kali aja diringankan. Ya. Cukup diringankan saja. Karena tidak pernah terjadi juga, ya kan? Nah, kalau anjing, karena dia najis aini dan sering berinteraksi dengan kita, maka diberikan pagar pembatas yang lebih besar. Supaya apa? Supaya kita hati-hati. Ya. Jangan sampai dia jilat baju kita, jangan sampai dia jilat tempayan kita, jangan sampai masuk ke rumah tempat kita sholat dan seterusnya. Ya. Karena dia sering ada di sekitar kaum muslimin. Ya, karena itu supaya kaum muslimin lebih berhati-hati, diperberat cara mencucinya. Nah, ini penjelasan beliau tentang babi. Baik. Kemudian bab selanjutnya atau poin selanjutnya, silakan dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal yaqumu as-sabun wal ashnanu maqam at-turab fihi aqwalun. Ahaduha na'am kama yaqumu ghairu al-hajari maqamahu fil istinja' wa kama yaqumu ghairu asy-syabbi wal qarad fi ad-dibaghi maqamahu wa hadha ma sahhahahu an-Nawawi fi kitabih Ru'usil Masail wal Azhar fi ar-Rafi'i wal Rawdah wa syarh al-Muhadzab annahu la yaqumu li'annaha taharatun muta'alliqatun bit-turabi fala yaqumu ghairuhu maqamahu kat-tayammum. Wal qawl ats-tsalits in wujida at-turabu lam yaqum wa illa qama wa qila yaqumu fiha yufsiduhu at-turab kathiyab duna al-awani. Baik. Nah, sekarang poin tentang tanah itu. Ya, kalau tadi itu poin tentang mencuci bekas babi apakah sama dengan anjing. Kemudian selanjutnya, ketika kita mencuci barang-barang yang kena jilatan anjing atau terkontaminasi dengan anjing, di dalam hadis disebutkan salah satunya dengan turab, dengan tanah. Nah, pertanyaannya, apakah tanah itu boleh diganti dengan benda lain? Ya. Apakah tanah boleh diganti dengan benda lain? Misalnya diganti dengan sabun, ya, atau asnan,
Ashnan ini adalah syajar yambutu fil ardi ramliyah yusta'malu huwa au ramaduhu fi ghasli thiyabi wal aidi. Ya. Jadi syajar, pohon atau tumbuhan di daerah padang pasir. Ini zaman dulu kan belum ada sabun. Jadi orang mandi itu pakai daun-daun, ya. Untuk menggosok badannya itu dipakai benda-benda yang alami seperti daun kayu atau tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, apakah tanah yang dijadikan sebagai salah satu cara mencuci bekas anjing itu bisa diganti dengan sabun atau bisa diganti dengan ashna? Ya. Nah, ini di sini juga terjadi khilaf dalam ulama mazhab. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ahaduha annahu na'am. Artinya boleh. Ya. Jadi boleh turab diganti dengan sabun. Paham ya? Alasannya kama yaqumu ghairul hajar maqamahu fil istinja. Wa kama yaqumu ghairu syabbi wal qarad fid dibaghi maqamahu. Ya. Jadi alasan yang pertama, sabun boleh menggantikan turab ketika mencuci bekas jilatan anjing, dikiaskan dengan ghairul hajar maqamahu fil istinja. Mengkiaskan benda yang lain yang selain batu ketika kita istijmar namanya kan. Orang istinja kan pakai 2 alat. Pertama pakai batu, yang kedua pakai air. Nah, kalau batu itu tidak ada, diganti dengan yang lain. Nah, kalau sekarang pakai tisu. Nah, kenapa? Karena tujuannya supaya meresap kotoran, ya kan? Nah, batu itu kenapa dipakai istinja atau istijmar? Karena dia meresap kotoran. Maka benda-benda yang meresap kotoran disamakan dengan batu. Paham ya? Baik. Alasan yang pertama. Jadi dikiaskan antara sabun dengan benda lain selain batu yang digunakan untuk mengganti batu ketika kita beristinja. Ya. Jadi kalau tisu boleh digunakan untuk istinja, maka sabun boleh digunakan untuk mencuci bekas jilatan anjing, untuk mengganti apa? Mengganti turab, mengganti tanah. Paham ya? Kias yang pertama. Kias yang kedua, wa kama yaqumu ghairu syabbi wal qaradi fid dibal. Kias yang kedua tentang dibag. Dibag itu cara mensucikan kulit hewan yang najis. Ya. Didabag atau bahasa kita disamak. Samaknya pakai qarad. Qarad itu daun. Nah, bahasa kita daun apa? Apa yang ada atas? Yang model kayak kelapa itu mana? Pohon yang kayak kelapa itu. Apa namanya? Yang biasa ditanam di pinggir di jalan-jalan. Pinang. Hah? Pinang. Bukan pinang. Satu lagi. Apa namanya? Astagfirullah. Kayak lontar itu dia punya pohon. Nah, itu yang begitulah. Palem. Nah, pohon palem. Karat itu daun palem. Ada yang mengatakan karat itu daun palem. Paham ya? Nah, dibag itu menggunakan karat atau syab. Ya. Tapi bisa juga menggunakan yang lain, yang fungsinya sama dengan karat itu. Dia bisa menghilangkan najis dan bau dan apa segala dari apa namanya, dari kulit najis itu. Paham? Kenapa? Karena di sini sama-sama
maudhu'nya atau temanya menghilangkan najis, ya kan? Sama-sama temanya menghilangkan najis. Walaupun najisnya beda-beda. Najis karena dijilat anjing, ya. Najis karena kita buang air, atau najis pada kulit binatang yang bangkai. Ya. Semuanya kan najis ini. Kotoran kita najis, bekas jilatan anjing najis, ya. Kulit bangkai hukumnya najis, sama-sama najis. Ya. Dan najis ini untuk yang dua boleh menggunakan benda lain selain batu untuk menghilangkan najis kotoran kita. Kemudian ketika kita dabak atau mensamak kulit bangkai, ya, boleh mengganti qarat atau syab dengan benda yang lain. Maka najis anjing juga boleh menggunakan benda yang lain selain turab, selain tanah. Ya. Karena apa? Karena setara itu dia punya hukuman. Dia punya hukum setara. Ya, sama-sama menghilangkan najis. Paham? Baik. Ini wa hadza ma sahahahu an-Nawawi fi kitabih ru'usil masail. Fi kitabih ru'usil masail. Ya, ini yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Ru'us al-Masail. Wal azhar fi ar-Rafi'i wa ar-Rawdah wa syarh al-Muhadzab annahu la yaqumu li'annaha taharatun muta'alliqatun bit-turabi fala yaqumu ghairuhu maqamahu kat-tayammum. Ya. Dan yang azhar, lebih azhar atau lebih jelas atau lebih diunggulkan dalam pendapat Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi dalam Ar-Rawdah dan juga dalam Syarih Al-Muhadzab, ya. Di situ dikatakan la yaqumu maqamahu. Benda lain tidak bisa mengganti tanah. Alasannya li'annaha taharatun muta'alliqatun bit-turab. Karena mencuci najis bekas jilatan anjing itu adalah toharah yang memang berkaitan dengan tanah, tidak berkaitan dengan yang lain. Ya, karena Rasulullah mengatakan tanah. Padahal zaman itu alat untuk mencuci selain tanah itu juga ada. Seperti misalnya al-ashnan itu, ya, tumbuhan yang ada di padang pasir itu sudah ada. Tapi Rasulullah tidak menyebut itu. Rasulullah menyebut tanah. Maka disimpulkan bahwa mencuci jilatan anjing dengan tanah itu memang yang diinginkan tanah, bukan yang lain. Itu maksudnya muta'alliqah, ya, berkaitan dengan tanah. Tidak diinginkan yang lain. Karena tidak diinginkan yang lain, berarti yang lain tidak boleh mengganti tanah. Fala yaqumu ghairuhu maqamahu kat tayammum. Dikiaskan dengan tayammum. Tayammum itu kan disebutkan turab, ya. Atau dalam ayat disebut sa'id, ya. Dan tayammum itu harus pakai sa'id, harus pakai debu, karena dia berkaitan dengan debu, ya. Tidak berkaitan dengan batu, tidak berkaitan dengan pasir, kecuali pasir yang sudah digiling. Dalam pendapat yang sebelumnya itu dalam masalah tayammum, ada yang mengatakan kalau pasirnya sudah digiling jadi debu, maka dibolehkan untuk tayammum. Tapi kalau pasir seperti bentuk sekarang itu bukan debu, ya, tidak boleh tayammum dengan pasir. Karena Rasulullah atau nasnya sudah jelas mengatakan debu. Ya. Maka debunya harus dari mana? Debunya harus dari permukaan tanah. Ya. Tidak boleh pakai debu yang menempel di tembok, ya, menempel di kursi, menempel di tubuh, ya. Jadi debu yang dipakai tayammum adalah debu yang memang ada di atas permukaan tanah, diambil dari permukaan tanah. Ini maksudnya. Begitu juga dengan mencuci
dari anjing. Ya. Disebutkan turab, muta'alliqah bit turab. Jadi sebagaimana tayamum tidak boleh dengan selain debu, begitu juga mencuci jilatan anjing tidak boleh dengan selain tanah. Ya. Apalagi sudah disebutkan di awal bahwa mabniyah alat ta'bud. Hadil masail mabniyah alat ta'bud. Masalah-masalah ini dibangun di atas hikmah ta'budiyah. Ya, ilahnya ta'budiyah. Wal qaulu tsalits in wujidat turabu lam yakum wa illa qama. Wa qila yaqumu fima yafsuduhu turabu kaffiyabi duna al-awani. Ya. Jadi pendapat yang ketiga mereka memberikan penjelasan, ya. Kalau tanah masih ada, maka yang lain tidak boleh digunakan. Kalau tanah sudah tidak ada, maka boleh menggunakan yang lain. Nah, ini pendapat agak jauh, ya. Karena kita setiap hari hidup di atas tanah, ya. Dan tanah lebih mudah daripada sabun, ya kan? Lebih banyak, lebih tersedia. Kalau sabun kan perlu beli dulu. Nah, kalau tanah kan memang sudah ada di muka situ. Ya, jadi mereka mengatakan kalau ada tanah berarti yang lain tidak boleh. Kalau tidak ada, nah kita hidup di mana kalau tidak ada? Misalnya kita sedang di laut, sedang berlayar. Di kapal itu ada anjing, kan susah cari tanah di situ kan? Nggak dapat tanah, kan? Nggak ada tanah di kapal. Maka di situ baru boleh pakai sabun. Ini pendapat yang ketiga. Baik. Qila, nah, jadi ada pendapat yang lebih spesifik lagi yang keempat, yaqumu fima yufsidu turabu kafiyabi dunal awani. Ya. Boleh menggantikan tanah itu dengan sabun apabila benda yang dicuci dengan tanah dikhawatirkan rusak. Ya. Seperti misalnya baju. Ya. Baju dijilat anjing, ketika digosok dengan tanah robek dia. Ya. Maka boleh menggunakan sabun. Dunal awani, tapi kalau tempayan, ya tempayan kan kalau digosok dengan tanah tidak apa-apa. Maka itu tidak boleh diganti dengan sabun. Paham ya? Jadi tergantung benda apa yang dijilat oleh anjing itu. Kalau barang-barang yang dijilat oleh anjing itu dikhawatirkan rusak kalau dicuci dengan tanah, berarti boleh pakai sabun. Ini pendapat yang keempat. Ya. Pendapat yang ketiga, secara umum kalau ditemukan tanah maka tidak boleh ganti dengan sabun. Ya. Kalau tidak ada tanah, seperti kalau kita sedang berada di kapal, ya, di tengah laut misalnya, nah itu boleh diganti dengan sabun. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, kita cukupkan sampai sini dulu, sudah waktu salat Isya. Insyaallah kita sambung selanjutnya tentang poin yang selanjutnya, ya. Masih berkenaan dengan cara mencuci ini. Kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.